masih waktu zuhur. Gimana Bapak menjawabnya? Kalau ketemu kita punya anak yang kritis, maka dalam satu hadis menyebutkan sholat Jumat itu menempati atau menggantikan daripada sholat zuhur. Kemudian kenapa jadi sholat Jumat itu 2 rakaat? Ya, maka disebutkan dalam hadis itu bahwasanya khutbah itu menempati dua rakaat. Khutbah Jumat tadi menempati 2 rakaat. Jadi sholat Jumatnya 2 rakaat, khutbahnya Jumat menempati 2 rakaat. Jadi perhitungan sama dengan 4 rakaat. Annal khutbata fiha makana rak'atain. Annal khutbata fiha makana rak'atain. Bahwasanya khutbah itu menempati kedudukannya rak'atain 2 rakaat. Jadi jangan dipaham. Ada orang yang memaham begini, karena khutbah tadi menempati 2 rakaat seperti sholat. Ada yang mereka habis sholat sunat, ya, habis sholat sunat qobliyah, mereka tidak merubah kedudukan, tidak merubah duduknya seperti tahiyat akhir, duduk seperti tahiyat akhir sampai selesai khutbah. Setelah ditanya kenapa, karena khutbah tadi menempati 2 rakaat, ya, akhirnya mereka duduk seperti duduk tahiyat akhir. Sebenarnya atau mafhumnya menempati 2 rakaat itu sudah ketentuan khutbah tadi. Jadi masalah kita duduk itu setelah misalnya sholat qobliyah, ucap salam, kembali kita duduk seperti biasa, ini tidak terjadi masalah. Kadang-kadang orang memahami karena 2 khutbah tadi menempati 2 rakaat, makanya sepertinya duduknya seperti orang sholat. Nah, ini hati-hati kalau salah paham. Fa'idha sha'idal khatibul mimbar, apabila sudah khatib itu naik kemudian duduk di atas mimbar, fala yatakallam anna ahadukum, maka jangan sampai ada yang berbicara lagi. Karena apa? Karena khutbah tadi kan sudah menempati 2 rakaat. Nah, jadi jangan ada yang berbicara lagi. Orang sholat lalu berbicara, batal sholatnya. Ya kan? Orang sholat bisa, orang sholat nih, Allahu Akbar, baca ayat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Lalu ada kucing lewat. Nah, di muka ini kucing lewat. Iya karena Allah, iya karena nasta'in, ihdinas shiratal mustaqim. Pas lewat, ini sejadahnya imam, dia duduk di depannya. Nah, ini kayak apa ini? Duduk kucing di depan sejadahnya imam. Gimana caranya ini? Ya terus selesai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Buyar nih bacanya, karena mikirkan kucing. Qul ya ayyuhal
abiduna ma a'bud wa la na'budu ma abadtum wa la antum abiduna ma a'bud wa la na'budu ma abadtum wa la antum abiduna ma a'bud. Boleh lagi. La na'budu ma abadtum wa la antum abiduna ma a'bud wa la na'budu ma abadtum wa la antum abiduna ma a'bud. Kata si makmum lakum gitu, akhirnya lakum dinukum waliyadin. Kalau memberi isyarat dengan ucapan lakum dinukum boleh. Artinya kan bahasa Arabnya. Tapi kalau misalnya ditegur dengan bahasa kita maka batal sholatnya. Jadi ceritanya ketika sholat tadi baca Fatihah imamnya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sementara kucingnya tidak bergerak, akhirnya imam berkata ihdinas shiratal, supaya lari di kucingnya. Ihdinas shiratal, bukan lari kucingnya, santai aja ini. Allah masih bisa lah ihdinas shiratal mustaqim. Tapi kalau di niatnya untuk memburu kucing jadi batal. Gitu. Akhirnya makmum di belakang bicara, Pak Imam ada kucing di depan. Satu kata yang teman, jangan bicara, ngomong sama yang satunya. Dua yang batal. Yang satu temannya, untung saya tidak bicara. Wah, akhirnya tiga yang batal gara-gara ada kucing. Nah, oleh karena itu harus belajar gimana supaya jangan sampai sholatnya batal. Kembali. Oleh karena itu, di dalam kaifiyat kita khusus pada malam hari ini kita membicarakan tentang masalah Jumat. Disunahkan kepada kita laki-laki sunnah maupun perempuan sunnah untuk mandi hari Jumat. Jadi mandi Jumat, nawaitul husla liyaumil jumati sunnatan lillahi ta'ala. Mandi niat. Yang afdalnya mandi Jumat itu bagi laki-laki pas mau berangkat sholat Jumat. Pas mau berangkat hari Jumat hari ke masjidnya itu, nah itu yang paling bagus kita mandinya, mandi sunnah. Kalau pagi, ya boleh aja. Artinya sekalian mandi wajib lah. Karena malam Jumat. Lalu gimana guru? Kalau saya misalnya junub atau hadas besar, sementara ada sunnah sholat mandi Jumat. Jadi niatnya yang pertama niat mandi wajib. Niat yang kedua baru niat mandi sunat hari Jumat. Jadi dapat dua pahala. Pertama pahala mandi janabah junub, yang kedua dapat pahala sunat mandi hari Jumat. Jadi itu jangan mandinya dua kali. Pertama mandi junub dulu selesai, habis itu niat baru mandi hari Jumat. Nah, dua kali mandi. Jadi karena kita tidak ada ilmu, karena kita tidak belajar, akhirnya bisa jadi mandinya sampai dua kali.
Terkadang tidak dilaksanakan mandi sunnah Jumatnya. Tapi kalau orang sudah tahu, niatnya aja yang ditambah. Pertama niat mandi wajib, yang kedua niat mandi sunnah Jumat. Nah ini. Jadi alhamdulillah karena kita hadir belajar, oh begitu. Masalahnya kita mau bertanya bingung kemana mau bertanya nih. Sementara yang kita kerjakan bisa yang demikian. Kemudian di hari Jumat itu sunnah bagi kita memotong kuku, baik kuku tangan maupun kukunya kaki. Ada 3 hari yang disunahkan, yang diperbolehkan bagi kita untuk memotong kuku. Pertama hari Senin, yang kedua hari Kamis, dan yang ketiga hari Jumat. Dalam satu riwayat di antara 3 tadi, Senin, Kamis, Jumat, ini bagus, hari yang bagus untuk motong kuku, motong rambut. Nah, selain daripada itu ada baik. Dalam hadis itu disebutkan siapa yang memotong kukunya hari Kamis, tajribur rizki, akan mudah datangnya rezeki. Nah, jadi kalau ingin mudah datangnya rezeki, hari Kamis motong kukunya. Nah, kalau Senin bukan tidak bagus juga. Kamis, Jumat, 3 ini. Kemudian cara memotong kuku yang pernah saya belajar itu dari kanan. Ini dulu, ini terujuk dulu, baru ini apa namanya, terujuk tengah ya, jari manis ke kelingkingnya. Nih, jadi ini ingat nih Bu. Habis itu ini dari apa tengah, jari manis, kelingking, baru jempol kiri ini, baru jempol kanan. Anda pernah belajar begitu? Ada juga ini, terus ini, terus ini, ya, ini, baru ini, lah. Habis itu ini kesini, susahnya ini dulu, jari manis, terujuk, jari manis, tengah, kelingking, ya. Terus ini tunjuk, jari manis, balik jari tengah, kelingking, baru ini jempol. Wah susah itu ingat ya, kayak ini ya, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, ini. Nah kalau kaki dari kelingking, kaki ini kaki ya, sampai biar aja lah, karena tadi mulainya ini apa ya, kelingking kaki kanan dulu, kaki kanan, gigi, jari manis, kelingking manis, untuk kaki nih. Terus ini naiknya begini, nah sampai sini, lalu bisa disambung langsung, bisa. Jadi ini untuk kaki.
Tapi bisa ini, nah bisa. Jadi terakhir ini. Tapi yang pertama tadi ini langsung, terakhirnya kerikil. Itu untuk kaki. Pilih yang mana silahkan. Nah, itu sunnah. Kemudian bekas kuku kita tadi jangan dibuang sembarangan, kumpulkan. Setelah afdolnya ditanam. Jadi dibuka tanah, ditabuk tanah, lalu dimasukkan. Biar sedikit gak apa-apa. Afdol. Apalagi bagi perempuan yang haid, hati-hati kukunya pas waktu haid, jangan motong kuku. Rambutnya diperhatikan, jangan sampai waktu haid itu berjejaran. Kalau misalnya ada berjejer, ambil kumpulkan. Nanti di saat waktu mandi hadas besarnya, waktu mandi wajibnya disatukan. Paham? Bu? Supaya apa? Karena dari anggota badan kita, kalau dia tidak disempurnakan, tidak bersih, ada hadas, kemudian kita tidak memperhatikan, akhirnya ini yang menuntut kita nanti di alam kubur. Saya tidak bersih, saya tidak dimandikan, kata badan kita, kata kuku kita. Jadi ini sangat penting untuk kita perhatikan. Kelihatan sepele, tapi ini membawa mudarat kalau kita tidak memperhatikan. Membawa berkah ketika kita memperhatikannya. Nah, kemudian ketika kita mau berangkat ke masjid, afdalnya pakai siyabul abyad atau qamisul abyad, baju putih. Hari Jumat afdal hari pakai pakaian putih, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu paling senang baju warnanya putih dan sesuai dengan firman atau perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya tidak putih tapi bersih dan warnanya tidak menyolok, boleh saja. Yang jelas Rasulullah misalnya pernah pakai baju warna kehijau-hijauan, pernah. Rasulullah pernah pakai jubah hitam, boleh kita pakai. Asal jangan ada tulisan coblos nomor 2. Nah, itu jangan dibawa waktu sholat. Ini orang sholat di depannya yang ini Allah, kata makmum belakang juga Allah. Akhirnya tidak konsentrasi. Aku dan dia sama saja. Ada tulisannya. Akhirnya kan bukan membaca bukan sholat, tapi membaca tulisan. Karena ada tulisan di baju di belakang. Nah, itu jangan sama sekali. Ini kan mau musim dekat nih, ya berapa bulan lagi musim kampanye. Kan berbagi, kadang-kadang baju dibagi. Bagus saja dibagi orang, tapi jangan kayak dibawa ke masjid. Takutnya makmum yang di belakang membaca, akhirnya kepikiran, oh ini pendukung ini. Padahal waktu sholat kan akhirnya dosa kita. Apalagi tulisannya, pilihlah saya siap membantu Anda. Hanya dibaca. Setelah dipilih karena pernah membantu-bantu, nah akhirnya susah.
Ya. Kemudian di dalam satu hadis disebutkan kita memperbanyak hari Jumat itu berzikir, bersolawat dan beristighfar. Bahkan dianjurkan kepada kita pada malam Jumat untuk membaca suratul Kahfi. Kalau misalnya tidak bisa malam Jumatnya, hari Jumatnya kita membaca surah Al-Kahfi. Karena surah Al-Kahfi itu akan membentengi kita, menguatkan iman kita. Bahkan orang yang membaca pada waktu itu cahayanya sampai ke Masjidil Haram selama 1 minggu. Cahaya, misalnya dari Super Arung nih, baca surah Kahfi lah, cahayanya terus memancar sampai ke Masjidil Haram. Masjidil Haram di mana? Di Mekah. Masjidil Aqsa di mana? Di Palestina. Yang sekarang saudara-saudara kita sedang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan negaranya, Palestina. Allah, luar biasa. Kalau kami, kata orang Palestina, pindah dari negeri Palestina, siapa yang menjaga Masjidil Aqsa? Kalau kami ini pindah karena serangan Israel, siapa yang akan menjaga Pak Masjidil Aqsa? Ya, luar biasa. Kalau Hadramaut kotanya wali, 1000 wali, Hadramaut Yaman. Kalau Palestina itu kotanya para nabi, karena nabi banyak lahir di situ di Palestina. Oh, luar biasa. Tapi memang sudah dari dahulu, zaman dulu, bahwasanya di Palestina ini tidak akan pernah damai antara Yahudi dan Islam. Karena pernah damai. Kenapa? Karena ada satu yang itu jadi keyakinan orang Yahudi, menjadi keyakinan orang Yahudi selama masih ada orang Yahudi, katanya kan di situ, dan tidak ada pohon, aku lupa ada pohon, maka tidak akan terjadi kiamat. Ini susahnya. Ada maksudnya disebutkan. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, Nasrani, taklan takut, mereka tidak akan ridho hatta tattabi'a millatahum, sampai mengikuti kepada hubungan orang Yahudi dan orang Nasrani. Itu sudah dari dahulu. Apalagi zaman sekarang ini yang mampu mempertahankan tidak terjadinya perang di Palestina waktu zaman Presiden Yasser Arafat, yang biasanya pakai gitu kan, itu aja jarang terjadi. Setelah beliau meninggal diganti Husni Mubarak, mulai situ pula terjadi. Kita doakan saudara-saudara kita, mudah-mudahan saudara kita di Palestina itu diberikan keselamatan, kesehatan, dan diberikan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjut. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan orang yang datang ke masjid, ya, orang yang datang ke masjid di awal waktu, misal jam 10 atau setengah 11, datang dia ke masjid,
Sementara misalnya Jumatannya 12, 10 misal. Lalu orang tadi datang di jam setengah 11 awal tadi. Nah, dalam hadis tersebut Allah akan memberikan pahala, Allah akan memberikan hadiah seekor onta. Jadi kalau dapat mau hadiah yang besar, dapat onta, ya jam setengah 11 datang ke masjid menemani kaum bersih-bersih. Nah, disunahkan kita datang ke masjid itu jalan kaki. Sunnah jalan kaki. Jauh bro. Ya, jalan kaki. Ada jauh banget. 1 kilo ada. 7 ada. Olahraga. Kalau nggak jalan kaki, ya naik sepeda. Kalau nggak bisa naik sepeda, ya naik sepeda motor. Jadi dari rumah sampai ke masjid jalan kaki, seberapa banyak langkah kita, maka segitulah Allah akan memberikan pahala kepada orang yang datang ke masjid. Kalau pakai sepeda motor gimana? Ada yang mengatakan hitung speednya, hitung putaran rodanya. Tapi kalau menurut saudara Rasulullah, dia jalan kaki. Nah, siapa yang datang? Tadi yang pertama datang di awal itu dapat pahala, dapat hadiah onta. Siapa yang datang jam 11, maka dapat pahala atau hadiah seekor bakar sapi. Yo, mau onta mau sapi. Yang belum punya sapi, nah kalau onta kan jarang ada. Siapa yang datang di dalam golongan yang ketiga, misalnya setengah atau jam 11.30, maka akan dapat pahala hadiah kambing. Nah, ini. Jadi kalau ada dapat kambing, santai aja masjidnya. Kebanyakannya pas orang azan baru datang. Nah ini yang susah nih. Tapi lihat nanti dalam hadis ini. Tadi yang pertama onta, yang kedua sapi pahalanya nih, yang ketiga kambing. Yang keempat, siapa datang di jam yang keempat, kita ambil jam 12, maka akan dapat hadiah, akan dapat pahala seekor ayam. Lumayan ayam. Siapa yang datang? Yang kelima, siapa yang datang sebelum azan, belum azan, akan dapat pahala 1 biji telur ayam. Lebih penting dapat telur ayam daripada tidak dapat. Jadi hampir pilih aja, mau dapat telur ayam ya, mau dapat ayamnya, mau dapat kambingnya, atau mau dapat sapi, atau dapat onta. Pilih jamnya. Kemudian
dalam hadis tersebut disebutkan apabila sudah khatib naik ke atas mimbar maka ditutup sudah perhitungan amal orang yang datang untuk mendapatkan fasilitas, mendapatkan hadiah yang tersebut sebelumnya. Jom, gak dapat apa-apa. Kenapa? Karena malaikat pun ingin bersol. Mereka bersol ingin mendengarkan khutbah Jumat. Nah, jadi selama waktu atau belum ditutup tentang penulisan orang yang hadir pada hari Jumat tersebut, malaikat pun sibuk mencatat siapa yang hadir awal, siapa yang nomor 2, ketiga, 4, dan 5. Itu dicatat oleh para malaikat. Berapa ratus ribu, berapa miliar orang apa masjid yang ada di sedunia, itu malaikat pun mencatat orang yang sholat Jumat. Nah, jangan oleh karena itu wa'alaika ujar sesama bisolatil khamsi, hendaklah engkau sholat 5 waktu berjamaah dengan berjamaah, wasolatil Jum'ah, dan sholat Jumat. Orang yang senang membaca manaqib sesama pasti akan terbaca mengamalkan, melazimi sholat Jumat, sholat 5 waktu berjamaah, kemudian sholat Jumat. Orang yang tidak sholat Jumat 3 kali maka dihukumkan munafik. 3 Jumat. Innal munafiqina fid darfil asfal. Orang yang munafik itu tempatnya di neraka paling bawah. Dan orang yang sholat Jumatnya itu awal sampai terakhir itu adalah cirinya orang mukmin. Adapun orang yang suka bermalas-malasan, mau Jumat tapi setelah mendengar orang azan pertama baru datang, itu tanda orang munafik. Innal munafiqi, sesungguhnya orang munafik bila melaksanakan sholat hum kusala, mereka sholat tapi bermalas-malasan. Kusala itu malas. Pertama karena mertua, karena tinggal di tempat mertua, yuklah sholat Jumat hanya berangkat, padahal belum pernah sholat Jumat. Nah, sholat Jumatnya karena mertua. Ada yang sholat Jumatnya lantaran istri, mas ayo sholat Jumat, padahal orangnya nggak pernah sholat Jumat. Itu sholatnya lantaran istri. Untuk sholat Jumat, kalau sholat 5 waktu gimana? Jadi orang yang sholat Jumatnya kayak tidak bersemangat gitu lah, itu ciri orang munafik. Wahum kusala, itu di dalam ayat Quran. Mereka oleh malas.
Tapi kalau di sini kan mungkin tidak ada orang jual betul. Kalau dari Sungai Danau itu berangkat anak-anak itu sung-sung cepat berangkatnya. Tapi mereka bukan ke masjid. Nah ini susahnya, beli pentol lah, beli ini lah dulu di luar pagar masjid itu. Ada sudah bagus sholat, berangkat sholatnya cepat, mungkin mau dapat otak. Sekalinya belum sampai ke masjid ada orang jualan, beli nongkrong makan. Orang ada baru masuk masjid. Ini ada masuk yang dapat otak, dapat sapi, dapat kambing, dapat ayam, dapat telurnya. Allah. Jadi anak-anak sekalian, khususnya kalau sudah mau berangkat langsung ke masjid, sholat sunat tahiyatul masjid lagi. Kalau misalnya kita datang orang azan, jangan sholat, dengarkan dulu orang azan, dan kita sunnah berdiri menanti orang selesainya azan. Kalau ingin melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid itu sunnah kan? Tapi orang azan, maka jangan kita sholat, dengarkan azan dulu, setelah azan baru kita sholat. Nah, ini. Setelah itu, setelah sholat dari masjid, baru niat kita i'tikaf di dalam masjid itu an-aqtaqibah fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kemudian sampai pernah misalnya ke masjid ada acara, masuk masjid, habis langsung masjid duduk, lupa sholat tahiyatul masjid, lalu mau berdiri lagi, tidak lagi masuk sholat tahiyatul masjid. Mau sholat ya, tapi niatnya jangan sholat tahiyatul masjid kalau sudah duduk. Kemudian seandainya lupa kita sholat tahiyatul masjid, sudah duduk, ganti dengan membaca tasbih Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sampai situ boleh sambung la haula wala quwwata illa billahil azim, boleh 4 kali kita baca tasbihnya, sama dengan kita sholat sunat tahiyatul masjid. Kelupaan supaya tahiyatul masjid, lalu gantinya apa? Baca tasbih Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Misalnya sampai datang langsung duduk karena ada acara, padahal sunnah bagi kita untuk sholat sunat tahiyatul masjid itu. Nah, kita diberi paham ya. Kemudian sunnah pada hari Jumat itu memperbanyak sedekah. Ya kan, Jumat berkah dan Jumat berkah. Nah, sedekah Jumat dari malam ini sampai besok kita sunnah bagus kita melaksanakan sedekah. Jadi entah biar niatkan untuk siapa, orang tua kita, pahalanya untuk, pokoknya misalnya pahalanya untuk berapa orang bisa, itu tidak mengurangi pahala. Kalau misalnya sampai menyumbang 10.000 untuk 1 orang, terus nanti ditambah 2 orang, ditambah 3 orang, tidak mengurangi pahala dari 10.000, sama tuh. Tapi sampai sendiri kalau dikasih orang 10.000, masa untuk 3 orang 10.000 untuk 3 orang kan secara logika aja kada cukup dibagi. Jadi ambil uangnya 30 untuk orang 3. Nah ini luar biasa, tambah besar pahalanya. Tapi 10.000 dengan niat ikhlas, karena memang
10.000 aja punya, ya tidak masalah. Nah, itu. Jadi malam hari ini sampai ada yang membawa berkah ke sini, kita baca doa haul jamaah, kemudian pahalanya dikirim niat kepada kedua orang tua kalau sudah meninggal, kepada nenek kita, datuk kita atau saudara-saudara kita, itu menjadikan keberkahan terutama kepada orang yang sudah meninggal dan keberkahan kepada kita yang menghadiri. Karena disebutkan di dalam satu hadis, ada tuh lagunya tuh, ya kan? Tiap malam Jumat, itu tiap malam Jumat orang di dalam kubur menantikan kiriman daripada anak-anaknya, daripada keluarganya. Itu tiap malam Jumat. Tiap malam Jumat, lupa lagunya. Ada itu lagu Jawanya kan? Dalam riwayat hadis itu setiap malam Kamis, setiap malam Jumat itu orang tua yang sudah meninggal itu mereka sudah berpakaian rapi menunggu kiriman anak-anaknya. Ini anakku yang soleh, ini anakku yang soleha, pasti mengirimi kepada orang tuanya. Setelah dapat kiriman daripada anaknya, kayak gimana ya bahasanya, kayak orang bagi sembako lah. Yang satu dapat, yang satu dapat, yang satu dapat. Karena anak-anaknya mengirim ini, ada yang tidak dapat. Kayak kita di sini juga. Yang satu dapat, satu RT dapat, satu RT tidak, atau dalam satu RT ini dapat semua, ada yang ditinggal. Kenapa? Karena tidak mencoblos misalnya. Nah, mulai lagi kejeblosan. Ini orang yang meninggal itu begitu, Masya Allah. Jadi makin banyak kiriman anaknya, makin banyak keluarga yang mengirim kepada orang tersebut, makin luar biasa orang yang ada di alam. Itu luar biasa kan? Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua termasuk di antara hadis Rasulullah, al-waladin sholih yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan selalu kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Kata Rasulullah, jangan ada apabila mati anak-anak, maka in kota amalu terputus amalnya kecuali 3: sedekah jariyah, bersedekah jariyah. Tapi ya, sedekah jariyah, masjid, sholat, pesantren, majelis, kan? Dan ya, jadi sedekah jariyah mengalir terus pahalanya. Yang kedua, ilmin yuntafa'u, orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu dan ilmunya yuntafa'u memberi manfaat. Yang ketiga, waladin sholih yad'ulah, mempunyai anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. 3 ini akan mengalir terus pahalanya kepada orang-orang yang sudah menikah. Karena itu keuntungan bagi kita, alhamdulillah. Dan berkat kita mengadakan majelis ini, banyak yang menyumbang, yang beri hadiah, mudah-mudahan pahalanya mengalir kepada keluarga-keluarga kita. Amin. Mudah-mudahan jadikan keberkahan bagi usaha kita, menjadikan keberkahan bagi keluarga kita, diberikan rezeki yang barokah afiat di dunia Allah. Ini ada yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat kepada kita semua. Ada yang memberikan yang Muhammad